Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Andri Parepi. Apa kabar para desain grafis? Di video kali ini kita masih membahas mengenai CorelDRAW, yaitu bagaimana cara membuat curve pada sebuah objek. Seperti yang kalian lihat di sini, gua mempunyai gambar kotak. Umumnya ketika kita membuat sebuah curve pada kotak ini, kita bisa menggunakan tools shape tool. Nah, di sini kita bisa menarik tiap sudutnya menjadi seperti ini. Atau kita bisa membuat salah satu bidang saja dengan mengklik kotak gembok ini. Jadi misalnya di sini gua mau sebelah kiri aja yang dibuat curve, kita bisa masukkan nilainya 10. Seperti ini. Nah, jadi hanya sebelah kiri aja, atau bisa jadi gua masukin nilainya 500. Nah, semakin besar nilainya, curve-nya ini semakin besar. Kita 50 aja ya. Nah, seperti ini. Lalu bawahnya kita akan kasih nilai lagi. Nah, di sini kita nggak bisa menseleksi secara keseluruhan atau secara bagian-bagiannya, karena kotak ini belum kita convert. Nah, bagaimana caranya kita menseleksi pada bagian bawah ini? Di sini, sudut kiri atas ini adalah bagian sini. Sudut kanan ini adalah bagian sini, dan sudut kiri ini adalah bagian ini. Jadi kita masukkan nilainya 50 dengan 50, menyamakan sudut bagian sini. Jadi otomatis lekukannya itu sama. Nah, bagaimana jika kotak ini sudah dalam keadaan di-convert? Nah, perbedaan di-convert dan tidak di-convert itu seperti ini ya. Nah, ini gue sudah punya kotak lagi. Nah, ini yang belum di-convert, yang ini kita convert. Convertnya menekan Ctrl key di keyboard. Nah, ini belum di-convert ya. Kalau belum di-convert ini, ketika kita menekan Shift tool, dia akan ada titik poin di setiap sudut ini hitam seperti ini ya. Nah, di tandanya belum di-convert, dan ketika kita menarik salah satu bagian di sebelah kiri atau kanan atau bawah, dia akan mengikuti seperti yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, bedanya kalau sudah di-convert, ketika kita menseleksi, nah dia titiknya ini berwarna putih. Dan ketika kita tarik sebelah sini, nah dia nggak bisa seperti kotak ini. Nah, di sini kan gue pilih nih, gue tarik ke bawah. Nah, dia akan mengikuti seluruh bidang ini menjadi curve. Nah, ini bedanya ini kalau sudah di-convert, ketika gue tarik ke bawah, nah dia nggak bisa membentuk sebuah curve. Simpelnya biasanya kita buat seperti ini, titik di sini, klik dua kali, lalu di sini kita hapus dotnya, titiknya, seleksi atau delete, lalu kita klik kanan, lalu curve seperti ini. Biasanya seperti itu ya, tapi minusnya di sini kita akan tidak beraturan polanya. Jadi kita harus merapikan, PR banget ya kalau gitu ya. Itu hanya satu bidang. Kalau misalnya dua bidang pun kita akan seperti ini, maka bentuknya akan tidak sama. Ya. Seperti ini. Nah, bentuknya bakalan tidak sama dengan yang di atas. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini antara kiri atas dan kiri kanan bawah ini sama ya nilainya, karena ini 50, kanan bawahnya 50. Nah, bagaimana caranya supaya curve-nya ini sama, sedangkan objeknya itu sudah kita convert? Oke, kita delete. Kita buat yang baru. Nah, coba kita convert. Nah, kalian bisa menekan Ctrl key atau menekan tanda ini seperti lingkarannya.
Nah, ini adalah salah satu untuk mengconvert. Lalu kita bisa cari ke Windows, pergi ke Windows, Docker, lalu cari file scale of camper ya, seperti ini ya misalnya. Nah, di sini ada 3 pilihan, fillet, scallop, dan camper. Nah, kalau kita lihat fillet ini gambarnya seperti ini, sudut kanan ini dia lekuk ya, curve ya, lekuknya itu keluar. Nah, kalau scallop ini dia lekukannya ke dalam. Dan begitupun camfer, dia akan membuat sudut seperti ini tanpa membentuk curve. Jadi dia lurus bidangnya. Nah, kita ambil yang fillet ini. Nah, lalu radius inilah jarak antara curve ini, sejauh mana yang akan kita gunakan. Semakin, nah di sini ada nilainya, semakin besar nilainya yang tadi kita praktekkan di video pertama tadi, akan semakin besar membentuk sebuah curve. Nah, jika angkanya kecil akan membuat kecil juga nilai curve-nya. Nah, di sini ada contoh bagian mana yang akan kita curve. Misalnya bagian sebelah kiri gue buat curve radiusnya 7, atau bisa kita naikkan jadi 10. Nah, dia terlihat kecil ya. Nah, di sini sudah terlihat previewnya. Karena ini masih kecil, kita naikkan lagi nilainya. Nah, dia akan otomatis bergerak seperti ini ya, previewnya. Ini preview. Kalau misalnya kita klik sudah cukup, kita bisa klik apply. Tapi di sini gue mau masukin nilainya di 50 lagi. 150. Kita masukin 50. Fillet. Nah, 50. Gue klik apply. Nah, jadi dia curve-nya ini rapi dan rata. Dan yang bawahnya pun sama, gue klik apply. Nah, jadi kita hapus dulu. Ini yang kita buat pertama kali tanpa di convert. Dia membentuk curve ini secara rapi. Nah, di sini gue ada contoh logo. Ini kita singkirkan dulu. Kita akan kesulitan membuat sebuah kurva yang sudah menjadi custom seperti ini. Apakah kita akan membuatnya seperti ini? Klik kanan, curve seperti ini ya. Atau sebelah sininya kita buat poin lagi, kita matikan, lalu kita klik kanan sini, kita curve. Nah, ini akan tidak terlihat rapi ya. Nah, caranya seperti yang tadi ya kita buatnya. Kita masuk ke Windows, Docker, dan kita pilih fillet, scallop, dan atau camper. Nah, di sini sudah membentuk sebuah curve. Karena tadi sebelumnya gua pakai nilai 50, dia akan semakin besar ya membentuk polanya. Nah, ini ada previewnya. Nah, di sini gue masukin nilainya kecil aja ya. Kurang, masih besar. Oke. Nah, sepertinya 10 lah cocok ya. Oke, 10 gue masukin nilai 10. Ini karena gue belum ngeklik, dia belum diklik apply, dan belum gue pilih mana yang mau gue curve. Belum terbentuk ya. Bagian sini yang gua buat curve, tinggal klik apply. Bagian sini mau curve, tinggal klik apply. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya kita menseleksi semuanya? Bisa kita klik ini, mana lagi bagian yang kita mau curve, ini, kita klik apply. Nah, dia akan secara serentak membentuk sebuah curve. Nah, seandainya di sini kita punya angka 2 misalnya ya. Nah, angka 2 ini tiap sudutnya
kotak ya. Lalu bagaimana caranya kita membuat curve? Di sini tiap sudutnya lancip ya. Kita buat sedikit smooth. Kita apply. Yang sudut sini kita klik. Kita seleksi kedua ini, lalu kita klik apply. Ini bisa diseleksi secara bersamaan ya. Kurang gede nilainya, kita bisa buat nilai lebih besar lagi. Nah, dia akan terlihat previewnya, lalu kita klik apply. Nah, seperti itu. Nah, sini kurang besar nilainya, kita masukin lagi yang agak sedikit lebih besar. Terus apply. Sini juga sama, apply. Seperti itu kira-kira cara membuat curve pada objek yang sudah di convert. Lalu kita kasih warna. Jadilah sebuah logo. Tagline here. Jadi tiap sudut ini smooth ya, tidak kasar atau kaku atau tajam. Itulah cara membuat curve pada sebuah objek yang sudah di convert. Sampai sini dulu video dari gua. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih.